Umumnya mereka berada di jalan yang sama. Misalnya, kami bertiga membutuhkan 3.000 koin untuk membunuh banyak monster luar angkasa tingkat rendah. Tipe yang kedua, kalau kita ketemu orang yang kuat dan punya kekuatan tersembunyi, kalau tidak hati-hati, nyawa kita bisa melayang. Jadi ambillah risiko dalam krisis. Sebenarnya, itu adalah cara terbaik. Feng Xichang terus menambahkan. Dilihat dari sudut pandang ini, tampaknya hal itu masuk akal. Secara logika, kawasan misterius itu belum ada sejak lama. Kecepatan orang-orang ini mengerikan dan mereka hampir mengosongkan tempat itu. Jumlah binatang luar angkasa menurun drastis, dan hanya binatang luar angkasa kritis yang tersisa. Berapa banyak waktu dan emas ruang yang bisa Anda dapatkan dengan membunuh monster luar angkasa yang krusial? Xiao Yan bertanya, sekarang mereka harus memahami situasi di sini dengan lebih jelas dan tidak melakukan sesuatu yang sia-sia. Setidaknya ada banyak trik, dan setiap makhluk luar angkasa yang penting itu berbeda. Tapi ini adalah Raja Kupu-Kupu Domain Sunyu. Jika Anda dapat membunuhnya, Anda akan mendapatkan setidaknya 3.000 emas ruang dan waktu sekaligus. Feng Xichang berkata dengan serius. Matanya tertuju pada wajah Xiao Yan. Angka ini tentu saja tidak diucapkan begitu saja. 3 orang membutuhkan tepat 3.000 koin. Dia ingin menggunakan ini untuk menguji Xiao Yan. Jika kau memanfaatkanku lagi, aku tak keberatan membunuhmu sekarang juga. Mata Xiao Yan berubah dingin, dan dia menatap Feng Xichang dan 2 wanita di belakangnya dengan tatapan dingin. Saudara-saudara, mohon maaf atas kesalahpahaman saya. Tidak ada godaan. Jika Anda dapat membunuh Sun Yumingdi kali ini, semua emas waktu dan ruang yang Anda dapatkan akan menjadi milik Anda. Feng Xichang juga mengerti apa yang dimaksud Xiao Yan. Jika Anda berani memainkan trik apapun di antara kami bertiga dan kami bertujuh, Anda akan mendapatkan hakikat waktu dan ruang. Konsekuensinya harus diketahui. Xiao Yan tahu bahwa Feng Xichang juga bukan orang baik. Tetapi itu masih ada nilainya, jadi Xiao Yan harus menstabilkan moral militernya untuk saat ini, dan dia juga harus mengetahui beberapa cara untuk menghadapi Sun Yumingdi. Mendengar janji Xiao Yan, mata Feng Xichang langsung berbinar, meski hanya 3%. Anda juga bisa mendapatkan banyak esensi waktu dan ruang. Jangan khawatir, saudaraku, aku akan berusaha sebaik-baiknya. Bekerja sama untuk memusnahkan kupu-kupu sunyu yang terkenal ini. Selanjutnya kita harus menemukannya, Raja Kupu-Kupu. Dibandingkan dengan Butterfly Skirt, dia tidak bergerak secara acak dan hanya akan mengepakkan sayapnya ketika dia terancam. Tetapi Anda seharusnya sudah merasakan sekarang bahwa setiap kali mereka mengepakkan sayapnya, mereka akan membangkitkan kekuatan aturan yang dapat menghancurkan segalanya. Jadi apakah Anda punya cara untuk mengatasinya? Xiao Yan bertanya, dan Feng Xichang juga mengerti. Jika Anda ingin mendapatkan 30% emas waktu dan ruang, Anda harus membayar sesuatu. Sebelumnya kami sudah mencoba 3 kali, namun setiap kali kami tidak mampu menahan kekuatan kepakan sayapnya. Bahkan tingkat ketiga keabadian ilahi tidaklah cukup. Dia memiliki kelemahan yang jelas, yaitu api yang besar. Namun hal pertama yang harus dilakukan adalah dapat mendekatinya dan menghilang seketika dengan setiap kepakan sayapnya. Tetapi saya punya formasi di sini yang dapat sepenuhnya menutupi pil jantung ini dan dengan cepat mengunci posisinya. Selama Anda terus mengejarnya dan menahan kekuatan kepakan sayapnya, Anda dapat membunuhnya. Hati ini tidak luas. Namun kekuatan jiwa tidak dapat menutupinya secara menyeluruh, maka arahnya jelas sangat penting. Aku harus membentuk pengejaran terus-menerus untuk memperoleh kesempatan membunuhnya, tetapi kekuatan jiwaku tidak cukup. Untuk menyiapkan formasi, saya khawatir saya memerlukan bantuan Anda. Feng Xichang berkata sambil tersenyum kecut. Xiao Yan meraih damo dari lengan bajunya, dan dengan satu pikiran, cahaya biru keluar dari mata besar damo. Menyebar dengan cepat.
Seluruh langit berbintang langsung ditutupi oleh formasi cahaya biru yang tak terlihat. Tak lama kemudian ia mengembun dan keluar. Murid Feng Xichang menyusut. Menurut pendapatnya, formasinya adalah kartu trufnya. Tanpa kartu truf ini, tidak ada cara untuk membunuh Sun Yumingdi. Tanpa diduga, Xiao Yan mengangkat tangannya dan menunjuk, lalu pola formasi samar-samar muncul dari atas kepalanya, yang bahkan lebih indah dan kuat daripada formasinya sendiri. Bagaimana kita menemukannya sekarang? Setelah selesai, Xiao Yan menatap Feng Xichang yang masih terkejut. Yang terakhir tertegun sejenak, lalu tersenyum pahit dan berkata, kita bisa menilai dari kepadatan bubuk fosfor di sekitar kita. Tanpa lokasi yang akurat, pencarian akan menjadi sedikit merepotkan. Setelah negosiasi singkat, bersama Feng Xichang dan dua orang lainnya, keenam sosok itu berangkat lagi untuk mencari Raja Kupu-Kupu. Segera, seperti yang dikatakan Feng Xichang, bubuk fosfor seperti kabut biru muncul di sekitarnya, yang tampak tembus cahaya dan menutupi area ruang yang luas. Feng Xichang, dia mengeluarkan api binatangnya dan membakar semua bubuk fosfor di sekitarnya. Langit di atas bintang ini kosong, dan tampaknya tidak ada makhluk hidup lain kecuali kupu-kupu domain instan, dan tidak ada makhluk kuat lain yang muncul untuk saat ini. Tampaknya cakram nama domain sunyu ini pasti sangat kuat dan sulit ditangani di antara monster luar angkasa penting ini. Itulah sebabnya tidak ada orang kuat lain yang berani memprovokasi seluruh tanah kecuali cangkang kepompong yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah tanah yang runtuh. Pencarian berdasarkan konsentrasi bubuk fosfor di sekitarnya segera menjadi semakin terkonsentrasi, dan area besar bubuk fosfor biru terlihat di depan mata. Raja Kupu-Kupu seharusnya berada tepat di depan. Selagi Feng Xichang berbicara, dia membersihkan bubuk fosfor di sekitarnya. Kelompok itu perlahan bergerak maju, dan lingkungan yang redup terhalang oleh sejumlah besar bubuk fosfor, sampai api binatang Feng Xichang mulai berjuang dan tidak mampu membersihkan bubuk fosfor. Anti-inflamasi, pikiran bergerak sedikit. Seekor naga api tiba-tiba terbentuk dan dengan cepat menyebarkan bubuk fosfor biru di sekitarnya. Mengapa energi jahat di sini begitu kuat? Setelah memasuki tempat ini, Xiao Yan menyadari sesuatu yang aneh, lalu seekor naga api berputar-putar. Kemanapun naga api tiga warna itu menyapu, bubuk fosfor ikut terbakar. Kilatan asap putih menerangi sekeliling, dan sesaat kemudian semua orang sedikit serempak. Kecuali Ye Beijing yang tetap tidak tergerak, mata semua orang menyipit. Di balik kegelapan itu, sesungguhnya ada banyak cacing yang menggeliat dan terus-menerus menyemburkan benang sutra. Jelaslah bahwa semua larva di ujung jari adalah larva kupu-kupu. Saat cahaya itu menyala, larva ini segera menyemprotkan bubuk fosfor biru yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, dalam kegelapan, dua cahaya biru yang menyilaukan meledak di depan Xiao Yan dan yang lainnya, menutupi sosok semua orang. Setelah beberapa saat tertawa, terdengarlah suara frekuensi rendah yang langsung masuk ke pikiran. Feng Xichang melambaikan tangannya, dan sebuah lonceng emas muncul di depannya, melarutkan serangan sonik. Xiao Yan adalah yang paling siap dan menyelimuti mereka semua dengan jiwa alam gioknya. Meskipun tidak dapat dihindari sepenuhnya, semuanya masih dalam kisaran yang dapat diterima. Xiao Yan hanya berteriak pelan, dan naga api tiga warna meledak, dan kekuatan hati api dengan cepat menyebar. Saya melihat bubuk fosfor biru mulai terbakar dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, tempat ini berubah menjadi lautan api. Pada saat yang sama, ia juga bisa melihat dengan jelas lokasi kedua sinar cahaya biru itu. Seekor kupu-kupu sunyu yang besar merangkak di tanah, dan larva yang tak terhitung jumlahnya di depannya tampaknya semuanya adalah keturunannya. Saat Xiao Yan masih berpikir, dia tiba-tiba merasa linglung. Ruang di depan mataku terdistorsi dan tidak selaras. Ye Beijing dan Xiao Yueli di sampingnya telah pergi.